Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Hamka, NIM 2120203861261109, Prodi Perbankan Syariah. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu menabung di bank syariah, mata kuliah akuntansi dasar. Baiklah, langsung saja. Bab pertama yang akan saya bahas adalah landasan hukum menabung di bank syariah. Peraturan yang mengatur mengenai bank syariah di Indonesia pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Bank syariah pada masa ini masih berbentuk bank pengkreditan rakyat. Yang membedakannya adalah bahwa bank pengkreditan rakyat yang satu ini menjalankan asas-asas serta prinsip-prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Prinsip bagi hasil dalam hal ini disinyalir memiliki kesamaan dengan prinsip syariah. Yang kedua, 6 tahun selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pada landasan hukum yang satu ini diberikan penjelasan yang terelaborasi mengenai pengertian serta prinsip-prinsip bank syariah itu sendiri. Peraturan perundangan ini pula yang telah menjadi cikal bakal landasan hukum syariah yang cukup kuat. Dan selanjutnya adalah landasan hukum bank syariah yang masih juga digunakan hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan perundang-undangan yang satu ini berupaya memberikan penjelasan komprehensif mengenai operasional bank syariah di dalam melaksanakan prinsip syariah, penyaluran dana, jenis-jenis usaha, dan lain-lain, serta beberapa hal yang harus dihindari oleh sebuah bank syariah. Selanjutnya adalah jenis tabungan di bank syariah. Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa jenis rekening tabungan yang bisa jadi pilihan calon nasabah yang tertarik membuka tabungan syariah. Namun prinsip dasarnya hanya ada dua, yaitu tabungan mudharabah dan tabungan wadiah. Tabungan mudharabah adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM. Sesuai namanya, tabungan ini menggunakan prinsip syariah dan akad mudharabah mutlakah. Dengan akad ini, Anda sebagai penabung berhak mendapatkan manfaat bagi hasil sesuai dengan kondisi BSM sebagai penyedia layanan. Selanjutnya adalah tabungan yang lain. Tabungan wadiah. Tabungan ini adalah tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah yad damanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter bank syariah. Berbeda dengan prinsip mudharabah, penggunaan tabungan ini tidak akan mendapatkan pembagian keuntungan, melainkan hadiah dari bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu selanjutnya adalah perbedaan menabung di bank konvensional dan bank syariah. Adapun perbedaan menabung di bank syariah dan konvensional adalah 1. Prinsip bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah yang pertama terletak pada prinsip pelaksanaannya. Prinsip perbankan konvensional mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional serta berlandaskan hukum formil negara. Sedangkan pada bank syariah prinsip mengacu pada hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu, aktivitas bank syariah menggunakan prinsip syariah yaitu jual beli bagi hasil. Yang kedua, tujuan bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau sesuai dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan bank syariah fokusnya tidak hanya pada keuntungan umum dan profit, namun harus sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itulah beberapa produk perbankan syariah harus berlandaskan kerelaan dari masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan serta tolong-menolong antar sesama nasabahnya. Yang ketiga, sistem operasional bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan berikutnya terletak pada sistem operasional yang digunakan. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional. Sementara pada bank syariah, sistem operasional yang digunakan adalah bagi hasil atau nisbah. Keuntungan yang diberikan kepada nasabah tergantung pada keuntungan yang diterima oleh bank. Semakin tinggi keuntungan yang diterima oleh bank, maka akan semakin tinggi pula bagi hasil yang diterima oleh nasabah, begitu pula sebaliknya. Yang keempat, pengawasan kegiatan bank konvensional dan bank syariah.
Pengawasan kegiatan bank konvensional dan bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan. Untuk bank konvensional, aktivitasnya diawasi oleh Dewan Komisaris, sedangkan untuk bank syariah pengawasannya terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank. Dan yang kelima, hubungan antara nasabah dan bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan selanjutnya terletak pada hubungan antara nasabah dan bank. Pada bank konvensional, hubungan nasabah dan bank adalah debitur dan kreditur. Nasabah pada bank konvensional berperan sebagai kreditur dan bank sebagai debitur. Sedangkan pada bank syariah terdapat 4 jenis hubungan nasabah dan bank, yaitu penjual pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Yang keenam, pengelolaan dana bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah dapat pula dilihat dari sisi pengelolaannya. Pada bank konvensional, pengelolaan dana dapat dilakukan pada seluruh lini bisnisnya menguntungkan di bawah aturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan pada bank syariah, pengelolaan dana didasarkan pada aturan Islam, di mana pengelolaan dana tidak boleh dilakukan pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai dan aturan Islam. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.